Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang fenomena sosiologi yang terjadi di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isra Amalia dengan NIM 23040450120 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, dengan dosen pengampu dari mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan yaitu Ibu Dr. Bastiana MSc. Sebelumnya, mari kita bahas konsep dasar sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi merupakan proses di mana individu mempelajari dan menginternalisasi norma-norma, nilai-nilai, dan tata cara sosial masyarakat tempat mereka tinggal. Di sekolah, sosialisasi terjadi melalui interaksi dengan sesama siswa, guru, dan lingkungan pembelajaran secara keseluruhan. Sedangkan penyesuaian diri adalah proses di mana individu menyesuaikan perilaku, sikap, dan identitas mereka dengan tuntutan dan harapan masyarakat tempat mereka tinggal. Di dalam konteks pendidikan, penyesuaian diri mencakup kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa dan guru, mematuhi aturan sekolah, dan mencapai tujuan akademis mereka. Adapun contoh fenomena sosiologi yang terjadi di lingkungan sekolah mengenai konsep sosialisasi. Yang pertama, subkultur di antara siswa. Di sekolah seringkali terbentuk subkultur di antara siswa berdasarkan minat, hobi, atau latar belakang sosial ekonomi mereka. Misalnya, siswa-siswa yang tertarik pada olahraga mungkin membentuk kelompok atau tim yang kuat, sementara siswa-siswa yang memiliki minat dalam seni atau musik bisa membentuk subkultur mereka sendiri. Proses sosialisasi di sini mempengaruhi bagaimana siswa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dominan dalam subkultur mereka. Kemudian, peran guru dan otoritas sekolah. Di dalam konteks pendidikan, guru dan otoritas sekolah memiliki peran penting dalam sosialisasi siswa. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku siswa. Misalnya, cara guru memberikan pujian atau hukuman kepada siswa dapat mempengaruhi bagaimana siswa belajar untuk berinteraksi dan berperilaku di dalam dan di luar sekolah. Yang ketiga, pendidikan multikultural. Di lingkungan sekolah, banyak multikultural. Siswa-siswa diperkenalkan pada berbagai nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya yang berbeda. Proses ini memungkinkan mereka untuk belajar menghargai keberagaman dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang persamaan dan perbedaan antar budaya. Sosialisasi di lingkungan seperti ini memainkan peran penting dalam pembentukan sikap inklusif dan toleransi. Kemudian, peran teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam sosialisasi siswa. Mereka bisa menjadi model peran yang kuat, mempengaruhi keputusan dan perilaku siswa. Contohnya, seorang siswa yang mungkin mulai mengadopsi gaya berpakaian atau perilaku tertentu karena pengaruh dari teman-temannya yang mereka anggap penting. Selanjutnya, contoh fenomena sosiologi yang terkait dengan konsep penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Yang pertama, transisi ke sekolah baru. Ketika siswa baru pertama kali masuk ke sekolah, mereka seringkali mengalami proses penyesuaian diri. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru, aturan sekolah, teman sebaya, dan guru. Proses ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Sekolah sering menyediakan program orientasi dan dukungan bagi siswa baru untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kedua, peran sosial di sekolah. Di dalam kelas, siswa
harus menyesuaikan diri dengan berbagai peran sosial, seperti menjadi siswa yang aktif dalam diskusi, menjadi pemimpin kelompok, atau menjadi teman yang membantu. Penyesuaian diri terhadap peran-peran ini mempengaruhi dinamika kelas dan hubungan antar siswa. Selanjutnya, stigma dan bullying. Sayangnya, stigma dan intimidasi masih menjadi masalah di banyak sekolah. Siswa yang dianggap berbeda dan tidak konvensional sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang berorientasi pada norma-norma sosial tertentu. Peran guru dan staf sekolah dalam mengatasi stigma dan mempromosikan keberagaman sangat penting untuk membantu siswa menyesuaikan diri dan merasa diterima. Selanjutnya, prestasi akademik. Penyesuaian diri juga terkait dengan prestasi akademik. Siswa yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik dan menemukan gaya belajar yang cocok untuk mereka cenderung mencapai hasil yang lebih baik dalam pelajaran mereka. Ini dapat dipengaruhi oleh dukungan dari guru, rekan sebaya, dan keluarga. Adapun gap antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekolah. Yang pertama, sosialisasi menurut konsep ideal. Dalam visi pendidikan ideal, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menghasilkan individu yang memiliki kecerdasan, karakter, dan keberanian untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang berbudaya, bertanggung jawab, dan berkontribusi secara positif. Namun dalam realitas sekolah, proses sosial tidak selalu mencapai tujuan ini. Terkadang siswa mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan ekspektasi sosial yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai yang diadvokasi oleh pendidikan ideal. Misalnya, adanya tekanan untuk mengikuti tren, mengejar popularitas, atau menyesuaikan diri dengan budaya pop yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai atau etika yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya, pada penyesuaian diri menurut konsep ideal, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan dalam masyarakat. Pendidikan ideal yang harus menghasilkan individu yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan memiliki kemandirian dalam menghadapi masalah. Namun, dalam praktiknya, tidak semua siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru atau kompleks. Terkadang, siswa mengalami kesulitan dalam menavigasi dinamika sosial di sekolah, mengatasi tekanan teman sebaya, atau menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan akademis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mungkin belum secara memadai mempersiapkan siswa untuk menyesuaikan diri dengan tantangan sosial emosional yang mereka hadapi. Serta peran guru dan pendidik. Ki Hajar Dewantara menekankan peran guru sebagai pembimbing yang memfasilitasi pertumbuhan holistik siswa. Guru tidak hanya mengajar materi akademis, tetapi juga bertindak sebagai model peran dan agen sosialisasi yang membentuk karakter siswa. Namun, dalam beberapa kasus, peran guru dalam mendukung sosialisasi dan penyesuaian diri siswa mungkin terbatas. Kurangnya kesadaran atau pelatihan tentang pentingnya membangun keterampilan sosial dan emosional dalam pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya dukungan bagi siswa yang membutuhkannya. Selain itu, beban kerja yang tinggi atau keterbatasan sumber daya dapat menghambat kemampuan guru untuk memberikan perhatian yang cukup kepada aspek non-akademis dari perkembangan siswa. Maka dari itu, untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan pendekatan holistik
dalam pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek akademis tetapi juga sosial, emosional, dan karakter. Hal ini melibatkan pelatihan guru yang memadai dalam mendukung sosialisasi dan penyesuaian diri siswa, pembangunan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung, serta pengembangan kurikulum yang mempromosikan nilai-nilai moral, etika, dan kemandirian. Dengan demikian, kita dapat lebih mendekati visi pendidikan ideal. Itulah tadi beberapa contoh fenomena sosiologi dalam konsep sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.